Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Persis Solo membeli kucing dalam karung. Nah, bagaimana ceritanya kok Persis Solo ini membeli kucing dalam karung? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis Solo ini baru satu laga. Ya mungkin dua laga kemarin ya. Saat lawan Persija Jakarta kemarin dengan skor kalah 2-1. Baru satu laga kemarin itu Persis Solo sudah memecat pemainnya. Dua orang pemain asing ini dipecat oleh Persis Solo ataupun diberhentikan oleh Persis Solo, yaitu Aaron Evan dan Gerard Artigas. Nah, dua pemain ini dinilai kurang mampu bisa bersaing di kubu Persis Solo. Wah, seperti itu ya mungkin. Nah, banyak supporter Solo yang menginginkan memang untuk kedua asing ini pergi ataupun hengkang dari Persis Solo. Nah, setelah pertandingan pertama ya mungkin, walaupun mungkin memang Gerard Artigas itu mencetak gol kemarin lewat sundulan, tapi banyak yang menginginkan pemain ini itu keluar karena memang menurut pandangan saya pribadi, ini pendapat saya pribadi juga kurang cocok sih dengan pemain asing ini, karena memang apa ya, pemain asing itu kita itu selalu berekspektasi tinggi, bukan podo karo pemain lokal lah. Nek podo karo pemain lokal nggopo gitu. Maksudnya pemain asing itu harus cepat beradaptasi, harus cepat main apik. Soalnya mereka memang harganya sudah tinggi, dibeli dengan harga tinggi, ekspektasi tinggi. Tapi kalau mainnya masih di bawah ekspektasi, ya itu resiko bagi mereka jika mereka mendapat dipecat atau mendapat teguran dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin kalau Artigas itu, tapi kalau Aaron Evan ya sudah tahu sendirilah ya, pemain ini bermainnya gimana, tipenya seperti apa ya sudah tahu sendiri. Nah, menurut pendapatmu Cuk, apakah Persis ini bisa disebut membeli kucing dalam karung? Apa gimana ini? Kok bisa dapat dua pemain asing ini gimana ini? Ya, untuk penilaian kita pribadi itu, kalau menilai pemain itu ada dua kriteria. Ini adalah yang pertama CV, yang kedua skill. Misalkan itu CV-nya nggak bagus-bagus amat, ya skillnya harus bagus banget. Kalau skillnya ya kurang bagus atau memang belum bisa adaptasi secara cepat di Liga Indonesia, minimal CV-nya bagus. Ada dua tim di Indonesia saat ini, terutama di Liga 1, dan itu juga hasilnya bagus sih sebenarnya untuk dua tim ini. Yang pertama adalah Madura, yang kedua adalah Persija. Ini bisa menjadi contoh dan buat belajar manajemen Persis Solo. Kalau Madura, secara CV pemainnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Pemain asingnya itu pemain asing dari Brazil semua itu, tapi skillnya luar biasa. Terbukti Madura itu gacor di Liga Indonesia, bisa bantai Barito 8-0 dan bisa menang di kandangnya Persib 3-1. Ini murni skill. Terus Persija, kita lihat CV-nya top-top semua itu. Pemain tim nasional Ceko, terus pemain Liga Jerman, Bundesliga, pernah main di Hamburg SV. Dan kalau kita lihat bahwa secara skill ya lumayan. Mereka memang butuh adaptasi di Indonesia, terutama cuaca. Kita maklumi, karena memang kalau dilihat dari CV bagus banget. Tinggal ini adaptasi aja berbicara. Nah, kalau Artigas dan Aaron Evan, CV-nya ya nggak bagus, skillnya ya nggak bagus. Terus apa yang mau ditonjolkan dari dua pemain ini? Ya, betul sekali. Kalau Aaron Evan sepertinya semua pelatih juga bisa menilai ya. Soalnya dari klub sebelumnya, Aaron Evan di PSS Sleman, permainannya juga seperti itu. Bahkan tergolong tidak bisa berkembang permainan Aaron Evan ini. Tetapi saya juga cukup kaget waktu awal pertama kali ditransfer di kubu Persis Solo. Wih, main Asiane, slot Asiane Aaron Evan. Wih, iki tenan pora iki Persis iki. Padahal ning PSS mainnya lah, yo aku masih berpikir positif. Oh, yo mungkin iso diubah karo Jackson lah. Bermainnya visi ini iso diubah atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, yang kedua Gerard Artigas, saya melihat CV dia itu dari Moldova. Walaupun Moldova itu apa ya, dia di Moldova bermainnya juga mendapat sering menit bermain di Moldova, tapi
itu juga tidak menjamin gitu loh. Maksudnya dalam arti memang Moldova kan liganya juga cukup rankingnya cukup apa ya, bawah ya ibaratnya, bisa dikatakan seperti itu, 33. Nah 33 untuk pemain asing itu cukup bawah loh menurut pandangan saya pribadi. Ya gimana ya, kalau untuk pemain yang pernah bermain di Eropa menurut pandangan saya peringkatnya sing dhuwur sisan gitu loh. Maksudnya dalam arti misal 10 besar seperti itu, 10 besar Eropa itu oke gitu, masih berarti CV-nya oke dan kan terlihat gitu loh. Maksudnya permainannya itu bisa dilihat secara apa ya, virtual atau gimana itu bisa dilihat gitu. Kalau pemain Eropa top itu sudah bermain di Liga Cina, Liga Jepang dan lain-lain, dia sudah melarang buang di situ. Pemain itu punya keunggulan, yaitu sudah beradaptasi dengan cuaca dan sepak bola Asia. Bagaimana ciri khas sepak bola Asia? Nah, kalau Gerard Artigas ini belum sama sekali gitu. Maksudnya dia belum beradaptasi dengan sepak bola Asia itu seperti apa. Dia bener-bener dari Liga Moldova terus langsung neng Indonesia. Dalam arti memang ya mungkin waktu awal-awal dulu Piala Presiden Jackson bilang Gerard Artigas masih butuh adaptasi, dia masih ngos-ngosan lah ibaratnya seperti itu, badannya merah kabeh ya. Memang benar seperti itu karena memang pemain Eropa ini juga cuacanya kan beda, di sana kan tropis gitu, makanya terbiasa cuaca dingin. Nah kalau di sini panas banget. Nah itu juga bisa menjadi penyebab Artigas ini tidak bisa berkembang di Persis Solo. Dalam arti memang pola permainannya seperti itu atau mungkin gimana saya juga kurang tahu. Kita juga tidak menilai dari 1 atau 2 pertandingan saja, kita menilai dari beberapa kali pertandingan. Gerard Artigas ini memang benar-benar menurut pandangan saya sih untuk pemain asing ini sangat kurang sekali. Dilihat dari visi bermain dia itu sangat kurang sekali gitu. Maksudnya sering jatuh, sering gelimpungan sendiri. Wah itu menjadi problem sendiri bagi klub Persis Solo ini. Ya mungkin saya harapkan itu manajemen lebih berhati-hati lagi tuh, maunya memilih pemain asing. Nah bukan manajemen sih sebenarnya, pelatih ini. Wah ini pelatih ini menjadi ujung tombak bagi klub Persis Solo ya, bahkan seperti itu, yang meracik, yang memilih ya, itu pelatih dan manajer juga tahu menahu soal hal itu juga itu. Nah, arti memang di kubu Persis Solo ini tidak melulu soal salah pelatih ya, tapi juga pemain dan manajer yang bertanggung jawab di klub Persis Solo ini ya. Nah, menurut pandangan saya pribadi, Persis Solo ini harus segera bebenah. Banyak yang mengkritik Jackson juga kemarin soal kekalahan lawan Persija Jakarta. Babak pertama permainan Persis Solo bisa tergolong seperti kemarin-kemarin. Wes belas rapenak ditonton permainan Persis Solo, walaupun memang defense-nya kebobolan 2-0 tiba-tiba. Wah, menurut pandanganku permainannya babak pertama rapenak ditonton. Kalau untuk permainan babak kedua ada sedikit perkembangan. Ini cuman saya bilang sedikit perkembangan ya, tapi itu tidak bisa mengubah hasil kekalahan kemarin gitu. Makanya dalam arti ini masih perlu banyak evaluasi dari klub Jackson, pelatih Jackson ini. Menurut pandangan saya kalau liga sudah mulai ini bukan bicara soal evaluasi lagi ya, tetapi soal hasil Pak. Nek liga main ini bicara soal evaluasi progres yo wis salah gitu. Dalam arti liga mulai berbicara hasil, bukan berbicara proses-proses terus. Menurut pendapatmu Cuk, ini banyak netizen yang mengisyaratkan Jackson F Thiago out, Jackson F Thiago out. Menurut pendapatmu gimana ini? Wajar, liga itu bukan tempat untuk berproses. Kalau mau berproses ya silakan di Piala Presiden kemarin itu. Ya kan Jackson sudah diberi waktu untuk meracik taktik dan lain-lain itu di Piala Presiden. Di liga wajib Jackson itu memberikan yang terbaik, terutama memang pemain asingnya ya. Wong Artigas itu bukan baru loh ya. Artigas itu memang dari Piala Presiden sudah apa di sini loh ya. Jadi nggak ada waktu untuk dia itu adaptasi terus. Beda cerita dengan pemain PSS Sleman. Kita lihat pemain PSS Sleman itu pas di Piala Presiden nggak ada loh ya. Kecuali memang Valente. Backnya sama strikernya ya, striker ya dari Brazil sama backnya dari Brazil itu kayaknya nggak main di Piala Presiden. Tapi juga kemarin ya pas lawan Rans juga nggak jelek-jelek banget gitu. Kalau Artigas, wah, wes Artigas karo sapa kuwi Aaron Evan wes ra jelas lah ya. Oh ya, terus kalau ada yang nyinyir soal lah itu Marukawa dulu juga dari Liga Eropa tapi kasar rendah.
Nah, tapi kan dia membuktikan skillnya bagus. Nah, ini kalau Artigas dia dari kasta rendah Eropa, skillnya juga gak bagus-bagus amat. Kan dari awal kita sudah bilang ada dua kriteria, CV-mu bagus atau skillmu bagus. Nah, kalau CV-mu kurang bagus, ya minimal skill, ya harusnya skillnya bagus biar pembuktian lah. Kayak Madura United loh. Kalau dilihat, coba dilihat di transfer market, CV dari pemain Madura United yang yang pemain asing itu nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi kan luar biasa skillnya, bisa beradaptasi cepat di Indonesia. Nah, bedanya seperti itu. Terus pemain Persija tuh CV-nya bagus-bagus banget. Untuk adaptasi mereka juga agak bermasalah, terutama cuaca, tapi juga hasilnya juga gak mengecewakan loh ya. Dari segi permainan bagus banget. Nah, ini loh masalahnya. Ya, betul sekali ya. Kalau masalah dari Persis Solo memang seperti itu ya. Dari pertama liga pun sudah bermasalah. Membeli kucing dalam karung itu tidak salah, tapi kokeane zong dalam arti memang Marukawa dulu saya bisa mengatakan itu Persebaya membeli kucing dalam karung juga gitu. Saya bisa mengatakan seperti itu, tapi dia delalai Persija itu kucing apik gitu. Makanya wah, permainan Marukawa akhirnya menjadi bagus Persebaya. Wah, di Persebaya. Nah, kalau Persis beli kucing dalam karung dapatnya sampah. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Ini menjadi problem bagi klub Persis Solo juga untuk kedepannya. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe.